Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Vidya Sinta Bilkis dengan NPM 2117051029 dari program studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem bilangan sebagai tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis atau yang biasa disebut base atau radix tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Nah, konsep dasar bilangan ini sendiri senantiasa mempunyai base atau radix, absolute digit, dan positional atau place value. Di sini ada macam-macam dari sistem bilangan. Yang pertama adalah desimal dengan basisnya 10, ada biner dengan basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal dengan basis 16. Kita masuk ke dalam penyajian sistem bilangan. Yang pertama ada sistem bilangan desimal atau decimal numbering system. Sistem bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan basis 10 suku angka atau radix, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Notasi pada umumnya yaitu n dengan angka kecil di bawah 10. Contoh penulisannya misalnya ini 17, maka notasinya 17 angka kecil 10, bisa juga 17 sama dengan 17 kecil dash, 17 sama dengan 17D. Misalnya kita di sini punya contoh bilangan 658. Nah, pada contoh bilangan tersebut digit 6 berarti 600-an, 5 berarti puluhan, dan 8 berarti satuan. Sehingga 6 di sini mempunyai arti paling besar di antara 3 digit yang ada. Kedua, itu ada sistem bilangan biner, binary numbering system. Sistem bilangan biner adalah suatu susunan bilangan yang mempunyai basis 2. Sebab sistem bilangan ini menggunakan dua nilai koefisien yang mungkin yaitu 0 dan 1. Jadi di sistem biner ini beda dari sistem desimal sebelumnya. Di sini kita hanya menggunakan dua angka yaitu 0 dan 1. Kalau di sistem desimal tadi kan kita menggunakan dari 0 sampai 9, sedangkan di sini hanya 2, 0 dan 1. Notasi pada umumnya yaitu n kecil 2 di bawah. Contoh penulisannya di sini ada 110, 2, 110, 1102, 1001 bin, 1001 B. Jika biner 8 bit, urutan penyajian angkanya ada 8. Contohnya nih 0010001112. Jika biner 16 bit, urutan penyajian angkanya ada 16. Contohnya 00101100100101. Selanjutnya di sini ada sistem bilangan oktal atau octenary numbering system. Sistem bilangan oktal adalah bilangan yang menggunakan basis 8 atau radix 8, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Notasi pada umumnya yaitu n dengan angka 8 kecil di bawah. Contoh penulisannya di sini ada 17, berarti 17 8 kecil, bisa juga 17 OCT kecil, 17 sama dengan 17 O. Dan yang terakhir di sini ada sistem bilangan heksadesimal, hexadenary numbering system. Sistem bilangan heksadesimal ini adalah bilangan yang memiliki radix 16 atau berbasis 16, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada pembeda ya. Untuk angka 10 sampai angka 16 kita menggunakan variabel atau abjad ya. Jadi untuk 10 seperti penjelasan di sini A sama dengan 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah, notasi pada umumnya yaitu N 16 kecil di bawah. Ini ada penulisannya, dapat dilihat di sini seperti yang tadi juga, cuma kalau heksa 16, hex, dan H.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konversi antar bilangan. Yang pertama ada konversi desimal ke biner. Langkah-langkahnya ada pertama, bagi bilangan yang ingin dikonversi dengan 2. Kemudian tulis hasil terdekatnya dan serta sisa pembagiannya. Selanjutnya bagi bilangan hasil pembagian sebelumnya dengan 2, kemudian tulis hasil terdekatnya serta sisa pembagiannya. Lakukan langkah tersebut hingga hasil bagi menjadi 0. Kita langsung ke contoh aja. Jadi di sini ada contoh tentukan nilai biner dari 69. Di sini ada tabelnya, nilai hasil sisa tabelnya. Nilainya kan di sini kita punya 69. Tadi dari langkahnya dibagi dengan nilai tersebut dibagi dengan 2 atau yang mendekatinya. 69 dibagi 2 berarti kan 34, 68 sisanya 1. 34 dibagi 17 sisanya 0. Kemudian 17 dibagi 2 kan 8. Dibagi 2 itu 8. Sisanya 1. Terus 8 dibagi 2 4 sisa 0. 4 dibagi 2 2 sisa 0. 2 dibagi 2 1 sisa 0. 1 dibagi 2 0 sisa 1. Jadi untuk penulisan binernya itu dimulai dari bawah. Jadi 1 binernya 1 0 0 0 1 0 1. Jadi jadi kalau biner itu kita bacanya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Selanjutnya ada konversi desimal ke selanjutnya di sini seharusnya konversi biner ke desimal, tapi ada salah penulisan sedikit ya. Langkah-langkahnya itu ada tulis bilangan biner yang akan dikonversi, tulis daftar kuadrat 2 dari kanan ke kiri, kalikan tiap-tiap digit bilangan biner dengan setiap daftar kuadrat 2. Jumlahkan hasil kali tersebut. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya di sini tentukan nilai desimal dari 1001000101. Jadi penulisannya itu dari kanan ke kiri ya. Jadi 10100010. Jadi 2 pangkat 0 seperti yang di langkah-langkah. Daftar kuadratnya dari kiri, jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Seharusnya di sini kan angkanya hanya ada 7, tapi kenapa di sini ada 8? Jadi, jika di sistem komputer itu, biner akan terbacanya 8 ya, makanya di depannya ini ditambahkan 0, tapi dia tidak ada nilainya sebenarnya, jadi biar terbaca saja. 2 pangkat 0 kan 1. 1 kali 1, 1. 2 pangkat 1, 2. Kali 0, 2. 2 pangkat 1, 2. Dikali 0, 0. 2 pangkat 2, 4. Dikali 1, 4. 2 pangkat 3, 8. 8 dikali 0, 0. 2 pangkat 6, 2 pangkat 4, 16. 16 dikali 0, 0. 2 pangkat 5, 32 dikali 0, 0. 2 pangkat 6, 64 dikali 1, 64. 2 pangkat 7, 128 kali 0, 0. Jadi ini yang ada nilainya semuanya ditambahkan. Jadi kan 64 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1 itu sama dengan 69. Oleh karena itu nilai desimal dari 1000101 sama dengan 69. Selanjutnya ada konversi desimal ke oktal. Sebenarnya konsep konversi desimal dari ke biner, ke oktal maupun ke heksadesimal itu sama saja. Hanya saja pembagiannya disesuaikan dengan basisnya. Kalau tadi biner kan kita dibagi 2 karena basis biner itu 2, sedangkan ke oktal ini akan dibagi 8 karena basisnya 8. Langkah-langkahnya dapat dilihat di sini, sama saja seperti biner tadi, hanya beda pembaginya jadi 8. Nah, langsung contoh. Di sini ada contoh tentukan nilai oktal dari 73. Nilai seperti tadi kita bikin tabel
nilai hasil dan sisa 73. Jika dibagi 8 itu 9, 72, sisa 1. 9 dibagi 8, 1, sisa 1. 1 dibagi 8, 0, sisa 1. Jadi kita mempunyai nilai oktalnya 111, seperti dari desimal 73 tadi. Selanjutnya di sini ada konversi oktal ke desimal. Caranya juga sama seperti konversi biner ke oktal tadi, hanya saja sini menjadi kuadrat 8 bukan kuadrat 2. Langsung ke contoh. Contoh di sini tentukan nilai desimal dari 111. 1 dimulai dari kiri, kuadrat 8, 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 2. 8 pangkat 0 dikali 1, 8 pangkat 0, 1 dikali 1, 1. 8 pangkat 1, 8 dikali 1, 8. 8 kali 2, 8 pangkat 2, 64. 64 kali 1, 64. Jadi 64 tambah 8 tambah 1, 73. Jadi desimal dari 111 sama dengan 73. Selanjutnya ada konversi desimal ke heksadesimal. Langkah-langkahnya sama seperti biner dan oktal tadi, hanya saja basisnya 6, karena heksadesimal ini basisnya 16, maka pembagiannya itu dibagi dengan 16. Misalnya di sini kita ada contoh, tentukan nilai heksadesimal dari 76. Maka ini nilai hasil dan sisa. 76 dibagi 16 itu 4, sisanya 12. Kan 4 kali 16 64 ya, maka 76 dikurang 64 sama dengan 12. Terus ini hasilnya 4 dibagi 16 itu 0, maka sisanya 4. Kita sama hitungnya juga dari bawah, jadi 4, 12. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sistem heksadesimal ini kita mempunyai kalau nilai sudah di atas 9, 10 sampai 15, itu dia mempunyai variabelnya atau abjadnya sendiri. Karena di sini 12, maka abjadnya kita bisa lihat di tabel samping sini, yaitu C. Maka heksadesimal dari 76 itu sama dengan 4C. Konversi heksadesimal ke desimal sama seperti konversi dari biner ke desimal dan oktal ke desimal, hanya saja kuadratnya menjadi 16. Ini 4C. 4C 6 dari kiri juga, dari kanan 16 pangkat 0, 16 pangkat 1. 16 C itu kan nilainya 12 ya. Jadi 16 pangkat 0 kan 1. 1 dikali 12, 12. 16 pangkat 1, 16 dikali 4, 64. Jadi 64 ditambah 12, 76. Mungkin di sini semua penjelasannya sudah selesai. Mungkin masih banyak salah-salah kata dan penjelasan juga. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.